Assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan bahas laporan keuangan terbaru dan update news untuk saham blue chip yang rutin bagi dividen. Sebelumnya disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli saham, so langsung saja kita ke pembahasan. Jadi sebenarnya rangkuman atau intisari dari fundamental dan kinerja saham Astra International dengan kode saham ASI ini sudah dibahas di aplikasi Stockbit Sekuritas ya, dan juga dipin oleh admin dari aplikasi Stockbit. Aplikasi saham andalan yang saya gunakan untuk berinvestasi. Dan jika teman-teman ingin menggunakan fitur-fitur lengkap dari Stockbit dan untuk mendapatkan informasi terupdate dari Stockbit, silahkan teman-teman mendaftar dengan link yang ada di kolom deskripsi. Karena kita melihat memang fitur-fitur dari Stockbit ini cukup banyak diimprove ya, dan sehingga kita bisa menganalisa saham-saham yang ada di IHSG ini secara lebih mendalam dan juga serius. Dan kalau misal teman-teman lihat ya di menu notification di Stockbit, di sini ada notifikasi, ada juga reports ya guys ya. Nah, ini menu yang sebenarnya sangat bermanfaat ya, karena kita akan diberikan notifikasi setiap ada satu saham yang menyampaikan laporan keuangan terbarunya. Di sini ada SMDM ya untuk report penyampaian laporan keuangan tahunan, lalu ada saham Mayora dan juga ada saham ULTJ atau Ultra Jaya seperti itu. Ini bisa langsung kita klik ya dan akan masuk ke menu QStat yang ada di Stockbit Sekuritas seperti ini. Dan tentunya laporan kinerja kuartalannya ya untuk di awal tahun ini yang keluar adalah kuartal 4 ya guys ya. Jadi kita bisa juga lihat full year 2024 seperti apa. Itu akan diupdate secara real time juga ya di fitur QStat yang ada di Stockbit Sekuritas. Oke guys, jadi sebenarnya laba dari Astra International ya secara laporan keuangannya. Nah, untuk teman-teman yang mungkin penasaran nih dengan detailnya seperti apa, teman-teman bisa klik di reports yang ada di Stockbit ya. Nah, di menu reports ini juga nanti teman-teman bisa akses ya untuk laporan keuangan secara langsung gitu ya untuk Astra International dan mungkin untuk saham lainnya. Nah, jika untuk lebih detailnya teman-teman bisa lihat juga di sini. Namun sebenarnya untuk mempersingkat waktu analisa kita ya, kita juga bisa membaca reports yang sudah ada atau rangkuman ya dari laporan keuangan yang sudah disediakan oleh admin Stockbit Sekuritas. Stockbit Tick ya, Astra International ASI mencatatkan laba bersih sebesar 8,2 triliun pada kuartal 4 2024, naik 1% secara year on year tapi minus 18% secara kuartalan. Hasil ini membuat laba bersih selama full year 2024 mencapai 34 triliun, naik 1% secara year on year. Ini juga melampaui ekspektasi ya, karena setara dengan 106% dari estimasi full year 2024 dari konsensus. Dan kalau misal kita lihat ya, memang laba atau net income dari Astra International ini saham ASI ya guys ya. ASI satu tahun ini sudah minus 13%-an dan memang cukup volatil ya untuk kinerja harganya. Nah, sebenarnya jika kita lihat memang masih ada pertumbuhan ya di tahun 2024 ini. Ya guys, ya di tahun full year 2024 ini masih ada pertumbuhan dari yang sebelumnya 33,8 triliun, labanya naik menjadi 34 triliun. Meskipun memang ini kenaikan net income-nya tidak terlalu besar ya. Tadi di Stockbit News ini hanya naik sekitar 1% saja secara year on year. Nah, tapi seharusnya berarti dividen yang berpotensi dibagikan oleh Astra International juga seharusnya minimal sama gitu ya dengan tahun 2024 lalu ya untuk tutup buku 2023-nya seperti itu. Tapi kalau misal kita lihat nih berdasarkan update news ya yang ada di Stockbit Sekuritas, di mana manajemen Astra International mengatakan bahwa perseroan mengusulkan dividen final sebesar Rp308 per sahamnya, yang mengindikasikan bahwa dividen yield akan sebesar 6,7% berdasarkan harga saham per hari Kamis di 4.590-an gitu ya. Untuk ASI kalau misal kita cek ya guys ya, di satu hari terakhir ini closing di 4.530 ya. Nah, jadi tidak jauh berbeda guys ya. Jadi untuk indikasi dividen yield-nya sekitar 6,7%. Tapi kalau misal kita lihat angka dividen yang akan dibagikan atau diusulkan oleh manajemen, ini sebesar Rp308 per sahamnya. Tentu saja ini adalah angka yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan angka di dividen di tahun 2024 lalu. Dividen di tahun 2024, tepatnya untuk dividen final ya, di sekitar bulan Mei 2024, ini sebesar Rp421 per saham. Ya, Rp421 per saham dengan dividen interim ya sebesar Rp98 per saham. Oke lah, untuk dividen interim kita lihat ada
persamaan ya di dividen interim di Oktober 2023 dengan Oktober 2024. Ini sama angkanya, Rp98 per saham. Tapi dari sisi dividen final untuk tahun 2025 ini yang akan diambil dari full year 2024 itu ternyata angkanya turun ya dari 421 turun menjadi Rp308 per saham. Nah, sebenarnya nanti akan dibahas di RUPS seperti ini. Manajemen akan mengusulkan besaran dividen final ini kepada para investor. Dan jika mayoritas investor setuju, maka inilah angka yang akan dibagikan sebagai dividen, yang artinya jauh lebih rendah dibandingkan dengan dividen di tahun sebelumnya. Jadi, ini kesimpulan sementara ya, bahwa dividen Astra International berpotensi lebih rendah dibandingkan dengan dividen tahun 2024 lalu. Seperti itu. Dan sebenarnya kita pun ingin membahas guys ya dari sisi fundamental saham Astra International. Meskipun memang secara valuasi dan kita lihat secara fundamental masih sangat menarik ya. P/E ratio di angka 5,3 kali dan PBV-nya 0,86 kali. Lalu kita lihat berdasarkan total aset juga memang masih cukup besar ya. Aset lancar, kas dan setara kasnya ini masih bertumbuh guys, sehingga tidak ada masalah sebenarnya untuk fundamental Astra International. Yang mungkin jadi permasalahan untuk investor hanya tadi ya, dividennya berpotensi lebih kecil dibandingkan dengan dividen tahun sebelumnya. Untuk net profit margin juga sebenarnya masih oke di angka 9,69% dan kita lihat masih rutin bagi dividen, namun dividennya ini kemungkinan tidak akan sebesar di tahun sebelumnya karena usulan dari usulan dari manajemen Astra International juga akan lebih rendah angkanya. Nah, di sini ternyata ada improve yang lebih update ya guys ya dari aplikasi Stockbit ya, ada historical dividend. Nah, di sini juga menunjukkan ya bahwa ini akan tercatat di sini historical dividend sehingga kita bisa melihat dividen tertinggi itu ternyata di tahun 2022 ya guys ya, Rp552 per saham, dividen final 2024 ya. Ini di Rp421 per sahamnya gitu ya. Ini untuk tutup buku 2022 dibagikan 2023 dan ini untuk tutup buku 2023 dibagikan di tahun 2024 dan seterusnya seperti itu. Ini cukup membantu kita ya untuk menganalisa saham-saham yang ada di IHSG dan kita lihat untuk return on asset Astra International juga masih cukup bagus ya, 7,2% dengan return on equity 15,9%. Tapi kira-kira nih apa yang menyebabkan dividen Astra International berpotensi lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya? Nah, jawabannya simpel ya, teman-teman bisa lihat seperti ini. Bahwa kita melihat bahwa dividen Astra International ini akan lebih rendah karena perusahaan ini masih melihat ya bahwa prospek bisnis ke depannya akan penuh dengan tantangan gitu ya. Di mana kita lihat daya beli masyarakat sedang turun dan penjualan unit kendaraan baik itu roda 4 dan juga roda 2 berpotensi akan menurun. Dan sebenarnya ada beberapa alasan ya guys ya, seperti pendapatan perusahaan yang sedang lemah tadi tidak kita lihat di Astra International. Lalu ada krisis pendanaan, investasi ulang dalam operasi perusahaan dan mungkin juga uangnya akan diinvestasikan lagi ya oleh Astra International. Lalu ada pengurangan utang, ekspektasi pertumbuhan yang menurun ini juga bisa saja terjadi ya karena pertumbuhan dari penjualan alat berat, penjualan kendaraan itu sedang menurun. Laba yang rendah ini kita lihat memang pertumbuhan Astra International tidak terlalu signifikan ya untuk full year 2024. Likuiditas yang kurang, struktur modal yang tidak seimbang, dan perputaran aset yang lambat. Ini beberapa poin yang menyebabkan dividen sebuah saham itu turun. Bahkan yang lebih ibaratnya membuat dampak yang besar adalah ketika sahamnya tidak bisa lagi bagi dividen. Contohnya adalah saham Demas gitu ya. Nah, Demas ini terakhir bagi dividen di 11 Desember 2023. Ini terakhir ex-date dividen ya di 11 Desember 2023. Untuk full year 2024 tidak ada dividen final dan tidak ada dividen interim di tahun 2024. Jadi sudah 1 tahun Demas tidak bagi dividen. Alasannya simpel ya, karena Demas akan menggunakan uangnya untuk menambah jumlah land bank-nya ya, karena ini adalah saham sektor properti, jadi wajar ya Demas ingin menambah land bank untuk perusahaannya. Meskipun kita lihat memang labanya ini masih sangat positif ya, tapi kembali lagi tadi kita sudah bahas beberapa poin yang menyebabkan dividen turun. Salah satunya adalah investasi ulang dalam operasi perusahaan. Ini terjadi di saham Demas gitu ya. Kalau untuk saham Astra International kemungkinan besar karena
Ini ya, yang pertama pendapatan perusahaannya lemah ya, atau pertumbuhan pendapatannya sedang melemah dan ekspektasi pertumbuhan ke depannya juga dimungkinkan akan turun, ya jadi Astra International ini jaga-jaga, harus ada cash ya untuk jaga-jaga dan mungkin juga ingin beradaptasi dengan perkembangan zaman dan mungkin ya bisa saja karena Astra International adalah perusahaan yang terdiversifikasi, bisa saja Astra International ini malah, cenderung mengembangkan ke AI gitu guys, ke teknologi gitu ya. Ini saya rasa akan lebih bagus lagi jika Astra International mulai merambah ke bisnis teknologi ataupun ke dunia AI, seperti itu. Oke guys, jadi selanjutnya kita akan bahas juga dari sisi price Astra International ya. Untuk Astra International masih cukup volatil, namun kita lihat memang masih berada di zona downtrend. Di hari Jumat kemarin ada koreksi 1,3%, close di Rp4.530 per saham dan cukup netral meskipun top satunya ada akumulasi. Dan ternyata akumulasinya dari ZP, namun mayoritas investor asingnya masih net sell ya guys, atau adanya distribusi. Sebesar 27,7 miliar net sell asing di Astra International dan kita lihat sudah terjadi di 4 hari terakhir. Jadi untuk Astra International ini dividennya berpotensi turun dan ini juga sebenarnya menjadi bahan pertimbangan atau diskusi teman-teman di kolom komentar ya. Silakan teman-teman berdiskusi. Dan kembali lagi disclaimer on ya, semua keputusan investasi di tangan masing-masing. Untuk teman-teman yang mungkin masih hold, masih akan dapat dividen. Tapi ya kembali lagi pembahasan awal, dividennya berpotensi akan turun ya karena kebijakan dari perusahaan seperti itu. Kita pun melihat memang pergerakan dari Astra International ini cenderung bisa saja turun ke level support sebelumnya di 4.200-an. Namun kita melihat banyak sekali saham yang sudah jebol gitu ya. Banyak saham yang sudah jebol support dan turun lebih dalam lagi. Itu pun juga menyebabkan IHSG kita anjlok dan kemarin terkoreksi ya karena juga rupiah kita ikut melemah. Nah, sebenarnya pelemahan ekonomi bukan hanya terjadi di Indonesia, namun ancaman stagflasi juga bisa saja mengancam Amerika Serikat, di mana inflasi tinggi dan aktivitas ekonomi kembali melambat. Nah, ketika inflasi kembali tinggi ya dan sulit dijinakan oleh The Fed, maka pemangkasan suku bunga juga kemungkinan akan terhambat, sehingga inflow terhadap saham ya kemungkinan juga akan tertunda. Jadi, kalau misal teman-teman bertanya ya, dana asing ini kira-kira kemana arahnya gitu ya, karena kan sudah out nih dari IHSG dan kemarin kita pun melihat bahwa, Dow Jones ini malah ada kenaikan. Nah, bisa saja masuk ke saham di Amerika Serikat dan bisa saja masuk ke obligasi di Amerika Serikat gitu ya. Jadi, kemungkinan investor asing melihat bahwa berinvestasi dengan mata uang dolar itu lebih menguntungkan dibandingkan dengan mata uang, lainnya. Contohnya juga adalah rupiah, seperti itu. Namun sebenarnya, pelemahan manufaktur ini sudah terendus ya guys ya, sejak di pertengahan tahun 2024 lalu, yaitu di Mei dan juga Juni 2024 ya, di mana penurunan ditandai dengan adanya penurunan indeks manufaktur Indonesia dan PMI manufaktur Indonesia gitu ya. Ini adalah penyebab-penyebabnya ya, penyebab penurunan manufaktur Indonesia ya salah satunya adalah penurunan permintaan konsumen dalam negeri, penurunan permintaan ekspor terutama dari ke Cina dan juga ke Amerika, lalu ada nilai tukar rupiah yang melemah, kenaikan harga bahan baku ya karena dolarnya meningkat, lalu ada kebijakan perdagangan yang tidak sinkron dengan penguatan industri domestik, biaya produksi yang terus meningkat, lalu dampak dari penurunan manufaktur juga kita lihat di sini. Nah, ini sebenarnya sudah bisa kita baca ya, bagaimana ke depannya apakah ekonomi akan semakin tumbuh atau sebaliknya. Ini sudah kita bahas juga ketika kita waktu itu membahas terkait dengan strategi Warren Buffett yang sebenarnya sangat simpel ya, tapi jarang diikuti oleh investor, yaitu ketika adanya tanda-tanda krisis ya, baik itu krisis ekonomi ataupun krisis keuangan, lebih baik kita hold sebagian cash kita. Jadi jangan terlalu all in di saham ketika kita melihat adanya tanda-tanda krisis di depan mata. Dan ini yang dilakukan oleh Warren Buffett ya. Jadi Warren Buffett itu dia menjual ya, banyak menjual sahamnya dan waktu itu memang dia banyak sekali menghold cash yang dia miliki gitu ya. Beliau hold cash dengan nominal yang cukup banyak. Nah, ketika krisis terjadi, Opa Warren Buffett ini akan membeli banyak saham gitu guys ya. Jadi dia benar-benar mempraktekkan ya, buy low sell high gitu benar-benar dipraktekkan. Sebelum harga sahamnya turun ya dia consider untuk take profit, ketika harga sahamnya turun karena adanya krisis ya. Nah, maka
beliau bisa beli lagi sebanyak-banyaknya di harga bawah ya. Kita juga bisa seperti itu. Kalau misal kita masih ada cash, kita sebenarnya bisa borong saham di harga yang jauh lebih murah. Lalu pertanyaannya, apakah Astra International ini masih layak untuk di-hold atau tidak? Nah, di sini ada beberapa poin penting ya yang juga sudah dirangkum oleh Stockbit Sekuritas. Yang pertama, ada beberapa sentimen positif ya untuk Astra International. Yang pertama adalah segmen jasa keuangan yang masih mencatatkan kinerja yang solid. Laba usaha segmen jasa keuangan tumbuh 10% year on year pada kuartal 4 2024 dan full year 2024 berkat pendapatan yang naik 7% year on year ya pada kuartal 4 dan naik 10% year on year selama full year 2024. Lalu yang kedua, laba entitas asosiasi dan juga joint venture mengkompensasi bisnis industri otomotif. Ya, jadi bisnis, distribusi otomotif ini kan memang sedang turun ya guys ya. Maksud saya, penjualan kendaraan itu kan sedang turun. Nah, tapi dengan adanya laba entitas asosiasi dan juga joint venture, ini bisa mengkompensasi bisnis dari, industri otomotif. Laba dari entitas asosiasi dan juga joint venture tumbuh 13% secara year on year pada kuartal 4 2024 dan tumbuh 8% year on year selama full year 2024. Solidnya kinerja asosiasi dan juga joint venture berhasil mengkompensasi lemahnya bisnis distribusi otomotif akibat tren penjualan yang lemah. Nah, ini sejalan ya dengan apa yang saya sampaikan tadi. Laba usaha segmen otomotif tumbuh 56% year on year akibat low base effect ya, meski turun 41% year on year ke level 1,6 triliun selama full year 2024. Yang ketiga, market menunggu peluncuran affordable hybrid cars. Peluncuran produk hybrid dengan harga yang terjangkau sekitar 300 jutaan masih menjadi katalis positif yang dinantikan oleh market. Manajemen Astra International akan mengadakan earnings call pada hari Senin ya guys ya, 3 Maret 2025 di mana akan menjadi fokus ya pada update terbaru mengenai perkembangan bisnisnya. Meski sudah bisa dinilai ya oleh Stockbit terdapat risiko penundaan peluncuran produk tersebut mengingat tren penjualan mobil yang masih lemah. Nah, di sini juga ada data ya guys ya dari lead investment analyst Stockbit ya, yaitu Bapak Edi Chan ya. Ini data yang sudah dirangkum oleh Stockbit Sekuritas ya, teman-teman juga bisa lihat ya di sektor otomotif, lalu financial service, mining, agriculture, lalu ada infrastruktur dan juga logistik, teknologi, properti dan lainnya gitu ya. Ini sudah dirangkum dengan sangat padat gitu ya. Jadi teman-teman tinggal baca saja, tinggal bandingkan saja. Ini dari sisi revenue, ini dari sisi operating profit ya. Dan selanjutnya teman-teman juga bisa baca ya sampai teksnya juga ada seperti itu. Oke guys, jadi ya jika teman-teman ingin menggunakan fitur-fitur lengkap dari Stockbit ya dan juga mendapatkan informasi terupdate dari Stockbit Sekuritas, silahkan teman-teman mendaftar dengan link yang ada di kolom deskripsi. Oke guys, kita akhiri pembahasan kita pada video ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.